Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast KCE edisi Ramadan. Perkenalkan, saya Reza Mukti. Di sini kami akan membahas tentang wakaf yang akan dialokasikan untuk UMKM. Di sini kita sudah hadir pemateri hebat and keren, Pak Mahardika Cipta Raharja. Selamat datang, Pak. Oke, selamat berjumpa Mas Reza. Iya. Terkait dengan tema yang tadi ini, Pak, terkait wakaf yang dialokasikan untuk UMKM, pengembangan UMKM, Permodalan lebih pasnya ya, gitu, permodalan UMKM. Ya. Menurut Bapak gimana itu konsep dari wakaf untuk permodalan UMKM itu bagaimana? Oke, Mas Reza. Jadi kita urutan ya. Iya. Dari memaknai wakaf dulu nih. Mungkin nyebutnya apa ini? Teman-teman? Teman-teman aja. Teman-teman apa? Pemirsa KCE. Iya, pemirsa KCE. Ya, teman-teman dari KCE mungkin banyak juga yang masih variatif ya memaknai wakaf itu. Jadi kalau kita ambil dari beberapa istilah ya, wakaf sendiri kan artinya menahan ya, menahan harta yang nantinya untuk diambil manfaatnya. Jadi poin kunci dari wakaf itu sebenarnya orang yang menyerahkan harta wakaf itu ya, atau benda, kita sebutnya ya, benda wakaf itu harapannya itu nilainya tetap ya, yang sudah diwakafkan itu tetap, namun bisa memberikan manfaat. Ya, biasanya dalam tanda kutip disebutnya untuk bidang-bidang sosial gitu. Dan mungkin Mas Reza sering melihat realita ya, kalau bicara wakaf pasti apa? Kalau bayangannya wakaf, apa? Bayangannya itu kalau wakaf itu ya untuk masjid, untuk TPQ gitu kan? Iya betul. Nah, ranahnya sayanya cuma segitu doang kalau pemahaman masyarakat gitu. Sama. Ketika saya sebelum mempelajari di FEB tercinta kita ini, khususnya di Prodi Manajemen Zakat Wakaf, ya kita memaknai wakaf ya bau-baunya kan spiritual ya, ritual agama gitu ya. Makanya yang paling kental ya biasanya masjid ya. Berwakaf pasti arahnya untuk masjid. Paling kalau pengembangan ya yang sudah rada modern di pendidikan gitu ya, atau ke kesehatan ya. Padahal kalau kita di FEB sendiri bicara masalah UMKM ya, usaha mikro kecil menengah, khususnya kita nih di mikronya Mas. Mas Reza, di mikronya pasti masalah permodalan jadi kayak problema banget ya, Pak. Betul, problema. Itu paling kurang lebih Mas Reza arah yang ingin saya sampaikan di obrolan kita pada hari ini. Terus kenapa sih Pak harus wakaf gitu? Ya. Terus gimana sih bisa wakaf yang jadi permodalan untuk UKM mikro ini? Oh ya, terus betul ya Mas Reza, kan tadi ya wakaf biasanya dengan masjid gitu ya. Terus apa kaitannya wakaf ini dengan permodalan usaha gitu ya? Oke, mungkin kita ngobrolnya beralih dulu ke sisi usaha. Iya. Ya. Mas Reza mungkin sering melihat ya realita bahwa usaha akan berkembang ketika disuntik modal. Nah, pada realitanya kita di sini ketika butuh modal, larinya kemana? Kalau realitas sih Pak, saya tahunya itu ke rentenir atau ke pinjol gitu. Ke pinjol. Iya. Itu yang biasa jangan pakai mungkin ya. Tapi yang lebih umum lagi, yang lebih legal sebenarnya ada. Bukan legal ya, lebih ke arah dari pemerintah itu kan ada lembaga keuangan, lembaga keuangan, baik itu ada apa aja, ada perbankan yang paling besar ya, ada Bank Umum, ada PPR gitu ya, terus mungkin ada juga yang ke koperasi. Tapi Pak, yang jadi permasalahannya itu kan gimana? Di jaminannya atau oh ya, nah itu yang nanti kita sandingkan dengan wakaf kan. Kalau bicara modal ke lembaga keuangan memang itu dijamin pemerintah kan, karena diawasi oleh
OJK kan. Iya betul. Cuma untuk usaha bisa memperoleh permodalan ke sana, syaratnya itu kan yang dalam tanda kutip mungkin kita katakan ribet ya, ribet atau mungkin susah ya. Karena salah satu yang banyak hadapi usaha kan ketika nggak punya jaminan gimana mereka bisa dapat permodalan atau kalau konven ya kredit gitu ya. Kalau kita di Islam ada istilah pembiayaan. Nah kalau kayak gitu aja udah susah, biasanya pada lari ke yang tadi dengan sampaikan tadi ada rentenir dan pinjol itu. Rentenir dan pinjol ya. Pinjol sekarang ya. Iya. Cuma Mas Reza bisa membedakan nggak kenapa pada lari ke rentenir atau ke pinjol dibanding ke lembaga keuangan? Menurut saya itu jatuhnya ke persyaratannya ya Pak. Ya. Kalau di rentenir dan pinjol itu persyaratannya yang sangat mudah, terus cepat. Iya. Dari sekarang gitu. Minta nanti 5 menit langsung cair gitu kan. Kalau untuk pendanaan ke bank itu saya rasa lama banget Pak, bisa sampai 1 bulan. Sudah pernah? Udah pengalaman? Ya ada ya, saya dengar-dengar itu Pak. Cerita, tak kira sudah pernah pengajuan. Ya betul sekali itu Mas Reza, ketika bicara tadi ya rentenir sama pinjol. Salah satu yang menjadikan orang atau pelaku saya di sini ya, kita konteksnya tertarik ya tadi kemudahan sama kecepatan. Ya nggak perlu agunan gitu kan ya. Yang penting kenal, trust, hari itu juga langsung cair. Tapi di sisi lain ada apa ini? Ada yang ditakutkan kan? Iya betul. Jadi kendala apa? Pertama bunga yang sangat tinggi. Betul, bunga yang tinggi. Yang kedua adalah debt kolektornya yang galak-galak banget itu Pak. Sadis gitu ya. Sadis gitu. Nah betul, yang saya sorot ini di bunga. Iya. Bunga plus kadang kalau telat kan ada denda, nambah lagi kan? Ada bunganya, ada dendanya. Nah ketika bunganya sudah tinggi, tambah denda, nggak punya agunan, gimana nih usaha-usaha kecil ini bisa naik kelas? Betul, upgrade-nya itu susah gitu. Upgrade-nya susah, betul Mas Reza. Wong modal aja lagi merintis gitu ya. Betul. Ini udah dapat untung baru sedikit, sudah untuk nutup utang, bunga atau denda bahkan. Itu yang menjadi problematika ya, bahwa lembaga keuangan tidak semua usaha bisa atau layak ya untuk mengajukan pembiayaan ke sana. Biasanya larinya ke kita katakan rentenir atau pinjol. Ya. Rentenir atau pinjol memberikan resiko dia adalah bunga tinggi plus denda. Nah, kalau seperti itu gimana usaha yang kecil ini bisa naik kelas? Biasanya naik kelas ya, kita katakan naik kelas. Nah, di sini saya dari pembahasan di bidang wakaf ada loh alternatif bahwa wakaf itu tidak hanya untuk bidang tadi yang kita katakan ritual agama di bidang masjid misalnya, wakaf untuk masjid, wakaf untuk bidang pendidikan dan kesehatan, tapi ada juga wakaf itu dijadikan solusi untuk permodalan usaha mikro khususnya yang belum layak atau belum mampu untuk mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan. Konsepnya seperti itu. Jadi karena wakaf tadi ya, dana diberikan wakif kepada nazir, pengelola wakaf itu untuk dikelola. Kuncinya dari wakif kan hartanya atau bendanya itu nilainya tetap tidak berkurang. Nah, ketika tidak berkurang itu ketika dialihkan untuk pembiayaan, kan si nazir nggak punya tanggungan apa-apa kan, yang penting hartanya tetap. Beda ketika kita memperoleh dana di bank, kita sebagai pengelola bank, pegawai bank lah ya, punya dana dari pihak ketiga itu nasabah ya, tabungan atau biasanya deposito. Apa ya, kita nabung nggak dapat bunganya gitu Pak. Ya kalau kasih jangan bunga, bagi hasil gitu kan. Bagi hasil kan, mending ditempatkan ke usaha kan, lebih menguntungkan kan. Nah, ketika sudah mindsetnya di awal modal harus menghasilkan sesuatu sekian rupiah,
kan ketika disalurkan sama kan, Betul. usaha yang memperoleh dana itu juga harus mampu menghasilkan sekian Persen. rupiah untuk bisa berbagi hasil manfaat, meningkatkan nilai tambah. Kan eranya sekarang kita nabung jadi passive income Iya, kan, betul. Sekarang era passive income itu. era passive income. Dan ketika ada wakaf yang tidak ada tuntutan ya, tidak ada tuntutan untuk menghasilkan sekian rupiah, sekian persen dari harta wakaf itu, secara logika kan dananya lebih murah, modalnya lebih murah. Si pelaku usaha itu tidak pusing dengan apa namanya tuntutan bunga yang harus dibayarkan kalau itu bank konvensional, atau bagi hasil yang harus dibagi dengan perbankan, misal itu lembaga keuangan syariah. Itu mungkin Mas Reza. Tapi untuk kita nih, buat yang pewakaf, buat ngasih trust ke nadirnya itu buat dikelola, apakah benar untuk pemodalan usaha mikro, apakah benar-benar tepat atau enggak, itu kan kita butuh trust banget ya Pak. Oh, iya. Itu gimana sih untuk hal itu, Bapak menanggapi hal itu gimana? Ya, benar sekali Mas Reza, bahwa yang namanya bidang wakaf itu, kalau saya ini ya pelajari beberapa akhir ini ya, Iya. kan newbie nih ya termasuknya ya. Jadi wakaf itu masih sangat sakral Mas. Ya tadi karena dia berbau Agamis. agama banget ya, akhirat banget kan ya. Iya. Sehingga harta wakaf itu pada benar-benar menjaga secara spiritual. Jadi apa kalau kita di orang Jawa itu klinik ya. Iya, klinik. Goibnya, oh jangan main-main dengan harta wakaf gitu ya. Betul. Nah, termasuk juga nanti PR ketika akan mengalihkan ya atau mengembangkan ya, wakaf itu tidak hanya di lembaga keagamaan, tapi ke lembaga permodalan. Di bidang ekonomi. Ya, kenapa dulu orang mau mewakafkan itu untuk masjid? Kenapa kira-kira? Mas Karena Reza melihat. mungkin mereka berpikir itu untuk jangka panjang bisa. Terus kenapa percaya sama pengelola ini wakafnya? Karena mereka berpikiran ini hal agamis, hal yang spiritual, nggak mungkin disalahgunakan. Dan mungkin. Mas Reza milih orang yang apa? Karena arahnya untuk spiritual, milih orang pasti yang spiritualnya dinilai bagus kan? Iya, betul. Nah itu yang harus kita PR bersama ya, bagaimana pengembangan wakaf itu khususnya nadirnya untuk memperoleh kepercayaan. Kalau di masjid, wakaf ke masjid kita bisa trust ke Pak, dalam tanda kutip ya kita katakan Pak Kiai gitu ya, bahwa dia punya spiritual yang bagus, terjaga imannya, bertakwa gitu ya. Kita kan percaya kan, pasti tidak akan diselewengkan. Nah ketika mau dialihkan ke bidang ekonomi, permodalan, ya konsep nadirnya yang harus ditambahkan, bukan diganti ya, tapi ditambahkan. Spiritualnya tetap gitu ya, Islam harus tetap kan gitu kan, tapi harus ditambahkan apa? Nadir-nadir yang dia melek tentang ekonomi, tentang bisnis, tentang manajemen resiko, tentang manajemen aset. Ya kurang lebihnya gini, kombinasi antara skillnya kiai dengan skillnya orang perbankan. Jadi secara spiritual bagus, tapi dia juga bisa ngitung, ini ada usaha pengajuan, dia bisa menilai, oh ini layak. Pernah dengar ya di kriteria pembiayaan bank ya, ada 5C itu. Ya, ada kapital, kolateral, capacity gitu kan. Iya. Termasuk satu yang menarik, karakter kan. Bagaimana kita menilai orang yang akan mengajukan pembiayaan atau kredit itu dari karakternya. Nah, wakaf nanti sama juga, nanti harus bisa memaknai itu, bagaimana melihat karakternya gitu ya, terutama ya karakternya ya. Kalau kolateral sih ya kan nggak harus pakai agunan ya. Kurang lebih gitu Mas. Jadi trust itu bisa dibangun ketika si nadirnya tidak hanya fokus pada kemampuan di bidang spiritual, tapi lebih mengembangkan lagi kemampuan di bidang ekonomi bisnis, terutama tadi ya manajemen resiko sama manajemen aset. Gitu Mas Reza kurang lebih. Terima kasih ke Pak Mahar udah ngasih beberapa materi nih tentang
wakaf di permodalan wakaf. Makasih banget ke Pak Mahar, terus juga sampai jumpa buat teman-teman KC podcast KC. Ketemu di video selanjutnya. Bye bye.